Smile Guide. Poradnik Kuzmiechuk atau Smile Guide adalah video serial aneh yang dibuat oleh channel bernama Kraina Grispo TV yang mengisahkan tentang seseorang yang mengajarkan tutorial untuk melakukan sesuatu. Video Smile Guide yang channel ini buat memiliki 5 episode. Berikut adalah cuplikan video dari episode ke-1-nya. Dalam video ini dikisahkan tokoh aneh bernama Agatka yang ingin tahu cara menggunakan apel, dibantu oleh seekor tupai bernama Malgosia. Seluruh video memberikan suasana yang mengerikan, terutama saat adegan Agatka yang mengunyah apel, apalagi backsound dalam video yang menambahkan kesan tidak nyaman. Berikut adalah beberapa adegan yang cukup creepy dari episode-episode selanjutnya. Seluruh karya video ini dibuat oleh Viktor Sribok, di mana Poradnik Kuzmiechuk memang sengaja dibuat memiliki alur kisah yang tidak jelas. Alasan video ini dibuat adalah sengaja untuk mengganggu perasaan penontonnya. Blank Room Soup. Blank Room Soup adalah sebuah video yang konon katanya ditemukan dari deep web. Di YouTube, video ini awalnya memiliki judul Freaky Soup Guy yang diupload oleh channel bernama Renouncements pada 26 November 2005. Namun video ini memiliki tambahan part lainnya yang diupload oleh channel bernama Maintenance Tunnel. Video yang paling terkenal adalah part yang pertama yang biasa dikenal dengan nama blankroomsoup.avi, di mana menampilkan pria yang sedang memakan semangkuk sup dengan mata pria yang disensor. Lalu di samping pria itu ada dua sosok maskot creepy yang berusaha menghibur pria itu saat ia menangis. Lanjut ke video part 2 yang menampilkan pria yang sama sedang memakan sup juga, namun kali ini ia terlihat mual dan memuntahkan makanan. Lalu di akhir video, salah satu maskot berlari ke arah pria itu dan terdengar pria itu berteriak sebelum video berakhir. Video part selanjutnya agak sedikit berbeda, jadi saya berikan beberapa cuplikan videonya. Untuk penjelasan videonya, dari rumor yang beredar, banyak yang meyakini bahwa pria dalam video itu bersama istrinya yang juga namun sang istri lalu dijadikan bahan sup yang terlihat dalam video, sementara sang suami dipaksa memakannya. Namun sebenarnya tidak ada bukti bahwa rumor itu benar, dan tidak ada bukti bahwa video tersebut berasal dari deep web. Selain itu juga, belum ada informasi mengenai kejelasan di balik video ini. Kalau coba ditelusuri, maskot dalam video itu adalah karakter bernama Ray Ray, dari kelompok seni pertunjukan yang juga bernama Ray Ray, yang terdiri dari animator Raymond S. Percy dan Paul Pistor. Katanya sih Blank Room Soup ini dibuat oleh pihak tak dikenal yang mencuri kostum Ray Ray dari kelompok tersebut setelah sebuah pertunjukan di Sunset Strip Hollywood, lalu mengirimkan rekaman videonya kepada Percy melalui email. Namun cerita tentang pencurian itu kemudian dikonfirmasi sebagai hoax. Ada pula dugaan bahwa video-video Blank Room Soup merupakan bagian dari aksi pemasaran untuk band bernama Stolen Babies yang vokalis utamanya adalah Dominic Percy, yaitu saudara perempuan Raymond Percy. Namun lagi-lagi itu hanyalah dugaan dan tidak diketahui pasti informasi benar dari video ini. Mikhail adalah channel YouTube yang dibuat pada tahun 2017, di mana channel ini memiliki 34 video short yang isinya hanya wajah creepy seorang pria yang diketahui bernama Mikhail, sang pembuat video, yang menatap ke arah kamera. Anehnya juga setiap video yang ia upload memiliki judul random yang sangat tidak jelas. Juga durasi semua videonya hanya 1 detik saja. Selain itu dalam videonya terdapat musik instrumental yang berbeda-beda. Berikut contoh video-videonya. Setelah saya telusuri lebih lanjut, channelnya menyimpan satu video panjang yang tidak publik, di mana videonya mengunggah foto seorang pria yang sama dengan lagu yang tidak diketahui. Judul videonya pun artinya begini, saya mengunggah ini untuk mencari tahu nama lagunya. Lalu deskripsinya memiliki arti, saya tidak tahu nama musik ini, saya mengunggahnya ke YouTube dengan harapan akan mendapat peringatan klaim hak cipta, sehingga saya bisa mengetahui judul lagunya. Namun sayangnya jika dilihat dari videonya, ia tidak mendapatkan klaim hak cipta, dan sampai sekarang, orang-orang pun tidak ada yang mengetahui ini lagu apa. Ada dugaan bahwa lagu ini merupakan versi cover dari lagu rakyat Iran berjudul Sarigelin. Lalu untuk 34 video short yang ia upload, musik yang ia upload ternyata adalah lagu yang sama dengan video panjang sebelumnya yang ia potong menjadi 34 bagian. Hingga saat ini belum diketahui dari mana Mikhail memperoleh lagu ini atau mengapa ia mengunggah begitu banyak potongan pendek. DigiDev Joy.
Sebuah video berjudul My Dead Great Grandma Coffin in My Own Backyard diunggah oleh channel DigiDev Joy. Video ini menampilkan seorang pria tunarungu bernama Joy yang sejak awal menyampaikan narasinya melalui bahasa isyarat. Dalam video, Joy menjelaskan bahwa ia telah memindahkan peti mati milik nenek buyutnya dari pemakaman ke halaman belakang rumahnya. Alasan utamanya adalah karena ia merasa kecewa dan tidak puas dengan kondisi makam serta perlakuan terhadap nenek buyutnya oleh pihak pemakaman. Setelah penjelasan itu, Joy mengarahkan kamera ke peti mati yang dimaksud dan tanpa ragu, ia membuka tutup petinya secara langsung di depan kamera. Di dalam peti, terlihat nenek buyutnya yang telah lama meninggal. Namun yang paling mengganggu dari video adalah momen ketika Joy mencium nenek buyutnya berkali-kali di bagian mulut. 10 jam diam aja nggak ngapa-ngapain. Video aneh dan unik berjudul Mencoba namatin game 10 jam diam aja nggak ngapa-ngapain adalah video live yang dibuat oleh channel Winda Basudara pada tahun 2022. Seperti nama judulnya, Bang Winda berusaha untuk diam tidak berbuat apa-apa selama waktu 10 jam itu, dikecualikan untuk bernapas dan berkedip. Dalam live-nya, banyak anomali bocil di live chat yang bilang kalau video ini adalah editan yang diulang-ulang atau nyuruh Bang Winda buat balas chat. Namun banyak juga yang menyuruh Bang Winda untuk stop live karena khawatir akan kesehatannya. Setelah Bang Winda selesai membuat video itu, 3 hari kemudian ia membuat video mengenai penghasilan dari live yang ia buat, di mana penghasilan yang didapat adalah sekitar 17,2 juta rupiah yang selanjutnya ia donasikan ke anak penderita tumor. Untuk videonya, kemungkinan besar menurut saya, Bang Winda terinspirasi dari video berjudul 2 jam gak ngapa-ngapain yang dibuat oleh YouTuber bernama Muhammad Didit pada tahun 2020, atau video berjudul Doing Nothing for 8 Hours Straight yang diupload oleh channel bernama Renskool pada tahun 2013. Look at the Clown. Look at the Clown adalah video yang diunggah oleh channel bernama Ronald Yoder American Classic pada tahun 2015. Video ini dibuat oleh Ronald Yoder dengan tujuan sebagai terapi bagi anaknya yang takut dengan badut. Ia menyuruh anaknya untuk menonton video ini sebanyak 4 kali sehari sampai ia tidak lagi takut dengan badut. Gambar-gambar dalam video awalnya terlihat biasa dan tidak menyeramkan. Namun seiring berjalannya video, beberapa di antaranya mulai terasa cukup mengganggu. Misalnya dalam salah satu bagian, terlihat seorang badut yang berada di belakang bocil, lalu muncul tulisan di bawah wajah bocil itu bahwa ia menghilang tidak pernah ditemukan. Lalu di akhir video juga muncul sosok John Wayne Gacy, seorang berantai Amerika yang dikenal tampil sebagai badut dengan nama Pogo the Clown. Video ini akan sangat mengerikan bagi orang dengan fobia badut atau biasa disebut coulrophobia. Body of Pig. Video berjudul Body of Pig diupload oleh channel bernama Devin Raymond pada tahun 2007. Dalam deskripsinya, pengunggah menyebut bahwa rekaman tersebut merupakan EVP atau Electronic Voice Phenomenon yang ia dapatkan ketika masih bekerja bersama sebuah kelompok investigasi paranormal. Meski ia mengaku tidak bisa lagi menyebut nama kelompok itu karena alasan hukum. Video dimulai dengan teks pengantar yang menjelaskan bahwa suara aneh ini direkam saat sang pembuat video masih tergabung dalam kelompok itu. Setelah itu, terlihat 2 pria tengah menyusuri sebuah bangunan kosong yang terbengkalai. Mereka membuka sebuah pintu merah, lalu tiba-tiba terdengar suara menyeramkan berkata, I have the body of a pig, atau artinya, aku punya tubuh seekor babi, diikuti suara dengusan mirip babi yang terdengar berulang kali. Ketegangan semakin meningkat ketika kamera menyorot area gelap berdebu. Lalu sebuah foto pun diambil. Dalam foto itu, tampak sosok makhluk menyeramkan yang terlihat merangkak di lantai. Namun kebenaran video ini akhirnya dipertanyakan. Beberapa tahun kemudian, channel YouTube bernama Scare Theater meneliti ulang rekaman tersebut. Ia membuktikan bahwa makhluk yang muncul di foto sebenarnya tidak ada dan hanyalah hasil manipulasi. Selain itu, ketika suara misterius dipercepat, terbukti bahwa itu hanyalah suara salah satu orang dalam video. White House, Why You Never Become a Dancer. Video berjudul White House, Why You Never Become a Dancer diunggah oleh channel bernama Acid Blood Infusion pada tahun 2008. Berdurasi hampir 6 menit, video ini menampilkan seorang wanita Jepang yang terus-menerus muncul dalam cuplikan yang diulang, di mana tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, dan ekspresinya menimbulkan rasa tidak nyaman sejak pertama kali dilihat. Di latar belakangnya, terdengar suara noise dari seorang pria yang sedang berbicara, yang ternyata merupakan bagian dari lagu berjudul Why You Never Become a Dancer dari grup musik White House. Hai, antek-antek asing. Yang membuat video ini dikenal luas bukan hanya karena visualnya yang aneh, tapi juga karena cerita menyeramkan di balik sosok wanita itu. Banyak yang percaya bahwa wanita dalam video itu adalah Reiko Takemura, seorang wanita Jepang berusia 21 tahun yang menjadi salah satu korban dari Kiyoshi Okubo, seorang
berantai yang dikenal kejam dan aktif pada tahun 1971. Tidak banyak informasi resmi yang bisa dikonfirmasi tentang Reiko. Ia hanya diketahui sebagai pembantu rumah tangga yang dikenal ceria dan memiliki banyak teman. Klaim yang beredar menyebutkan bahwa rekaman dalam video itu diambil tak lama sebelum kematiannya dan kemudian digunakan dalam video musik ini tanpa izin atau klarifikasi apapun. Banyak orang menganggap penggunaan klip ini sebagai sesuatu yang tidak etis karena mengabadikan wajah korban kejahatan dalam video yang mengerikan. A Dream Pretty Woman. Video A Dream Pretty Woman diunggah oleh channel bernama Edward Musker pada tahun 2009. Video ini menampilkan seorang pria tua yang menari sambil melakukan lip sync lagu Oh Pretty Woman karya Roy Orbison, di mana video ini terlihat cukup creepy. Namun ternyata kisah di balik pria ini lebih creepy dan cukup menyedihkan, di mana Edward Musker ini dikenal sebagai seorang pembawa acara TV dan entertainer asal Amerika Serikat pada tahun 1970. Tetapi karir ia di TV berakhir pada tahun 1986 setelah ia ditangkap melakukan terhadap remaja laki-laki berusia 14 tahun. Ia pun divonis 18 bulan penjara dan menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Setelah kebebasannya dan terbukti tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, pada tahun 2006 dirinya membuat channel YouTube dan mengunggah video-video dirinya yang melakukan tarian atau lip sync, termasuk salah satunya Pretty Woman ini. Video yang ia upload pun viral di internet dan disukai oleh banyak orang. Pada tahun 2007, Musker pun pindah ke Carolina Selatan untuk menghindari tetangganya terkait statusnya sebagai mantan pelanggar. Namun ia lalai melapor kepada pihak berwenang karena takut akan keselamatan dirinya. Setelah identitasnya terungkap melalui sebuah acara TV, polisi menyita propertinya dan ia dijatuhi hukuman masa percobaan selama 5 tahun dengan larangan mengakses komputer. Meski begitu, ia tetap berusaha aktif di YouTube melalui bantuan temannya, di mana tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran masa percobaan yang berujung pada vonis 5 tahun penjara pada bulan Januari 2010 di tengah protes dari para fans dan tetangganya yang menganggap hukuman itu tidak adil. Saat menjalani masa tahanan itu, Musker didiagnosis menderita kanker paru-paru dan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara pada tanggal 8 Januari 2012. Dolphin Muzzle. Dolphin Muzzle adalah video aneh yang dibuat oleh channel bernama Not4FX, di mana videonya menampilkan seorang pria berkostum lumba-lumba yang terlihat sangat creepy. Video ini tidak memiliki audio sama sekali, dan gerakan pria itu membuat suasana terasa mengganggu. Sebenarnya selain video ini, channel ini juga mengunggah banyak video lain yang menampilkan pria serupa dengan kostum hewan lain. Jika dilihat, video lain juga tidak kalah creepy dengan video sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa channel ini dibuat oleh pria yang furry. Namun setelah saya telusuri lebih lanjut, video yang channel ini buat adalah sebuah iklan dari studio dan perusahaan bernama Not4FX di Ontario, Kanada, yang memproduksi moncong hewan, topeng, dan prostetik untuk keperluan kostum maupun pertunjukan.